Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan yang saya mau berikan, berhasil itu dari Tuhan, tapi kerja keras urusan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang biasa-biasa, tapi karena dia berlatih terus, dia bekerja keras terus, akhirnya dia menjadi berhasil. Saudara tahukah bahwa di dalam prinsip main bola tidak ada yang tahu menit keberapa, detik keberapa gol itu tercipta. Tapi bagi ke-11 orang yang bermain di sepak bola, dia harus bekerja sama, semuanya bekerja keras, semua menjalankan tugasnya. Pada suatu waktu, pada momen tertentu, maka salah satu dari mereka akan berhasil mencetak gol. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan multiplikasi terjadi. Tapi saudara dan saya harus terus melaksanakan semua pesan-pesan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita selalu bekerja keras dan kita akan melihat pada momennya Tuhan akan memberikan kita keberhasilan. Oleh karena itu, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat ia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kata yang paling penting di situ adalah taat, mempersiapkan bahtera. Poin yang harus kita tekankan, bagaimana saudara akan berhasil. Yang saudara dan saya mau tidak mau adalah taat. Kalau firman Tuhan katakan taburlah benihmu, maka taat. Kalau Tuhan katakan bawalah persembahan persepulanmu supaya Tuhan membukakan tingkap langit mencurahkan berkat atasmu, taat. Kalau Tuhan katakan jangan berbuat dosa, taat. Tetapi kalau Tuhan katakan ayo kita harus sungguh-sungguh memberitakan Injil, juga harus taat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketaatan tidak boleh pilih-pilih. Jangan sampai kita menentukan level mana saya taat, di bidang mana saya harus taat. Tetapi kalau kita ingin sungguh-sungguh berhasil, semua apa yang difirmankan Tuhan kita taati. Dikatakan bahwa Nuh bisa berhasil karena dia taat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa memberikan jaminan kepada setiap orang yang saya bimbing pasti berhasil. Tetapi yang mau saya katakan, kalau kita taat sama firman Tuhan, maka kita berhasil. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah Yohanes 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Yang kedua adalah bersaksi saja apa yang Yesus lakukan bagimu. Perempuan ini bersaksi apa yang Yesus kerjakan bagi dia. Saudara, kalau saudara sungguh pernah mengalami pertobatan, sudah pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, lalu ketika saudara menyembah Tuhan, saudara merasakan hadirat Tuhan, lalu persoalanmu Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, keluargamu dipulihkan, bisnismu dipulihkan, maka saudara ceritakan itu kepada orang lain. Bagaimana orang lain bisa mengenal Yesus Kristus kalau saudara tidak pernah bercerita? Bagaimana orang tahu ada Yesus dalam dirimu kalau engkau tidak pernah bercerita tentang Yesus? Apa yang sudah Yesus kerjakan bagimu? Kalau saudara dulu begitu jahat di mata orang lain, tetapi hari ini kau berubah, engkau cerita sama orang lain mengapa engkau berubah. Dulu engkau begitu menakutkan bagi lingkunganmu, tetapi sekarang kau begitu mengasihi mereka. Tentu mereka bertanya, kok orang ini bisa berubah?
engkau harus cerita siapa yang mengubah hidupmu. Maka Yohanes 4 ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah dan untuk yang hidup yang kekal, sehingga penabur penuai sama-sama bersukacita. Saudara sebagai PKS, saudara sebagai jemaat, saya sebagai hamba Tuhan, nanti ketika panen terjadi, saudara dan saya sama-sama mendapatkan upah. Saudara, mari kita maju bersama-sama, karena Tuhan sedang bekerja melalui gereja kita, melalui hidupmu, melalui kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.